Kembali lagi di iNews Siang, pemirsa. Pemprov DKI Jakarta mulai hari ini menerapkan work from home atau WFH untuk 50% ASN-nya. Ya, pemirsa, WFH juga berlaku bagi ASN di seluruh kementerian untuk menekan polusi udara di Jakarta. Mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan work from home atau WFH untuk 50% ASN-nya. Kebijakan ini dipercepat dari rencana sebelumnya, yaitu 28 Agustus. WFH ini hanya berlaku bagi ASN dengan kategori staf ataupun pendukung. Sementara ASN yang bertugas di bidang pelayanan tetap akan bekerja seperti biasa agar pelayanan kepada warga tidak terganggu. Meski bekerja dari rumah, para ASN ini akan diawasi secara ketat dan diberikan pekerjaan lebih banyak. Work from home itu bagi ASN dan dia bekerja di rumah. Tujuannya apa? Dia nggak mondar-mandir dan dia tidak boleh juga kemana-mana, ya dia bekerja. Jadi saya minta kepada atasan langsung, dia misal jam 10, jam 2, jam 4 telepon, V-call. Kamu ada di mana? Di rumah, coba lihat rumahnya kan bisa. Dan dikasih PR kerja yang baik. Tidak hanya Pemprov DKI, seluruh kementerian juga sepakat untuk menerapkan kebijakan WFH bagi sebagian ASN. Dalam rapat dengan Pak Menko Marinvest, salah satu rekomendasinya kita bersama-sama ya dengan seluruh kementerian sepakat untuk work from home. Ini lagi kita bahas di Menpan RB, Pak. Menpan RB nanti dikeluarkan. Jadi ini akan efektif. Selain WFH, pemerintah juga akan menerapkan teknologi modifikasi cuaca pada pekan depan untuk memperbaiki kualitas udara di Jabodetabek. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Minggu pagi kemarin, Jakarta menyabet peringkat pertama sebagai kota besar paling berpolusi di dunia. Bahkan di libur akhir pekan di mana jumlah kendaraan bermotor berkurang, udara buruk masih terasa kuat menyelimuti ibu kota. Hingga kini, Jakarta masih diselimuti polusi. Berdasarkan data dari IQ Air, perusahaan teknologi kualitas udara di Swiss, kualitas udara di Jakarta masih dalam kategori tidak sehat. Bahkan data Senin pagi di Jakarta, khususnya Jakarta Pusat, memiliki indeks udara yang berbahaya. Kondisi ini tentu membahayakan kesehatan warga. Di antaranya bisa mengakibatkan penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Bahkan di hari libur akhir pekan kemarin, di mana jumlah kendaraan jauh lebih sedikit dibandingkan hari kerja tidak membuat polusi berkurang. Warga yang berolahraga pagi di kawasan Car Free Day Sudirman pun terganggu oleh polusi. Tapi ternyata di CFD sendiri ngerasain cuaca tuh nggak bagus banget gitu. Bahkan kita pagi aja tuh nggak bisa ngehirup udara yang segar gitu kan. Kayak nggak baik buat kita, udah weekdays kita udah menghirup udara yang nggak bagus gitu kan. Terus weekend juga kena lagi gitu. Jadi sempat rada takut sih sebenarnya. Apalagi yang habitnya itu olahraga. Kesibukan sehari weekday kan juga sibuk kerja. Sabtu Minggu itu kesempatan untuk orang-orang yang butuh olahraga dan menghirup udara yang segar. Makanya menurut saya untuk segera ditindaklanjuti agar polusi udara ini berkurang. Kalau pendapat saya dari pemerintahan Provinsi Jakarta, bolehnya diperbanyak kendaraan transportasi model Transjakarta gitu. Jadi boleh mengatasi polusi udara gitu. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kini tengah menggodok pajak pencemaran lingkungan. Hal ini dilakukan dampak buruknya kualitas udara dan menyebabkan banyak warga yang mulai berjatuhan sakit. Warga berharap pemerintah daerah dan pusat tak hanya memperlakukan pajak pencemaran udara ke masyarakat sipil, melainkan ke perusahaan atau pabrik yang notabene menyumbang 70% polusi udara di Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Elektabilitas bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, bersaing ketat dengan bakal calon presiden dari Partai Gerindra.
Data dari survei Litbang Kompas periode 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar mengungguli Prabowo Subianto. Elektabilitas Ganjar Pranowo berada di angka 34,1%, mengungguli suara Prabowo di posisi 33,3% dan Anies Baswedan berada pada 12,7%. Dalam simulasi 10, 5, dan 3 nama yang dilakukan Litbang Kompas, nama Ganjar menempati urutan teratas. Dan pemirsa, berikut hasil survei elektabilitas Baca Pres 2024 yang dikeluarkan Litbang Kompas periode 27 Juli 7 Agustus 2023. Simulasi 10 nama, Ganjar Pranowo 29,6%, Prabowo menyusul Subianto 27,1%, Anies Baswedan 15,2%. Sementara di simulasi 5 nama, Ganjar Pranowo 31,8%, Prabowo Subianto 27,8%, sementara Anies Baswedan 15,6%. Di simulasi 3 nama, Ganjar Pranowo 34,1%, Prabowo Subianto 31,3%, Anies Baswedan 19,2%. Survei ini melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi dengan margin of error plus minus 2,65%. Ya, pemirsa, lalu bagaimanakah tanggapan seputar hasil elektabilitas bakal calon presiden periode 27 Juli hingga 7 Agustus yang dikeluarkan oleh Litbang Kompas, pemirsa? Kita sudah terhubung melalui via Zoom, pemirsa, dengan politisi PDIP, ada Mas Deddy Sitorus atau Bung Deddy Sitorus dari via saluran telepon dengan peneliti senior, juga ada dari Litbang Kompas, ada Mas Toto Suryaning Tias. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pram, Ariska. Ya, ada Mas Deddy dan juga ada Mas Toto. Ini melihat adanya kenaikan atau kita ke Mas Toto terlebih dulu ya, ke Litbang Kompas. Ini ada simulasi 10 sampai 5, siapa saja yang ada di dalamnya? Mas Toto? Ya, halo. Ya. Iya, untuk yang simulasi 10 dan 5 calon presiden, ini siapa saja sebenarnya yang ada di dalamnya, Mas Toto? Oh, nama-nama yang ada di dalamnya sebetulnya nama-nama yang banyak juga kita kenal ya. Ada Mas Ganjar, ada Pak Prabowo, Anies Baswedan. Kemudian untuk 10 nama ya, ada Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian Erick Thohir, Tri Risma Harini, Mbak Puan juga ada. Lalu yang terakhir kalau yang untuk 10 nama itu ada Pak Airlangga Hartarto. Oke. Ini kalau dari hasil Untuk survei, ya. Iya, silakan Mas Toto. Untuk yang 5 nama itu Mas Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies, Ridwan Kamil, dan Pak Sandi Uno. Demikian, Mas. Ini kalau pemilihan nama ini berdasarkan apa, Mas Toto ini? Oh, pilihan nama ini berdasarkan nama yang prioritas nama yang elektabilitasnya terbesar dalam survei-survei sebelumnya. Baik, sekarang kita ke Mas Deddy. Mas Deddy, ini melihat adanya hasil survei dari Litbang Kompas, baik dari skema 10 nama, 5 nama, 3 nama. Ini calon presiden dari dukungan partai Anda ini mengunggul ini dari nama-nama yang lainnya. Kalau tanggapan Anda seperti apa? Ya, jadi kesimpulannya Mas Ganjar itu rebound dalam artian kembali memuncaki. Tapi sebelum masuk ke hasil Litbang Kompas yang terakhir ini, saya ingin membandingkan dulu dengan simulasi 2 nama antara indikator dengan Litbang Kompas. Kalau simulasi 2 nama, kalau kita lihat kan ini margin atau gapnya itu semakin mengecil. Kalau bulan Juni dan bulan Juli, itu gapnya itu 9,5 dan 8,5% gitu ya. Dan hari ini kita lihat dari hasil Litbang Kompas itu gapnya tinggal 5,8%. Jadi ada tren yang positif di elektabilitas Mas Ganjar, tidak saja pada simulasi 3 nama ya, tapi juga pada simulasi 2 nama ya. Nah, kita melihat kalau hasil dari Kompas ini adalah bahwa
ternyata kita menemukan bahwa mayoritas masih memilih Mas Ganjar, terutama pemilih-pemilih Pak Jokowi, ya itu satu kabar gembira. Dalam artian kami memandang bahwa segala daya upaya yang dilakukan oleh kubu Pak Prabowo untuk mengidentifikasi diri atau mengasosiasikan dirinya dengan Pak Presiden Jokowi ternyata itu tidak terlalu berhasil gitu ya, mayoritas pemilih Jokowi, dan semakin besar ceruknya itu kembali memilih Ganjar Pranowo. Kami juga melihat bahwa ini berarti para relawan dan pendukung Pak Jokowi itu telah mulai melakukan konsolidasi bersama partai-partai yang mendukung, dan ini tentu akan semakin baik trennya ke depan ketika daftar calon sementara pemilu legislatif itu dikeluarkan, sehingga seluruh mesin partai, seluruh caleg itu bisa bergerak di bawah, karena Pak Ganjar itu masih punya gap antara 12 sampai 18% popularitas gitu. Jadi ketika nanti caleg-caleg dan mesin partai bersama-sama relawan turun ke bawah, kami percaya bahwa tren positif kenaikan elektabilitas Mas Ganjar itu akan semakin lebih baik. Dan ini saya tidak tahu apakah ini juga pengaruh dari opini bahwa Ganjar Pranowo itu dikepung, dikeroyok oleh partai-partai besar, oleh politisi, oleh mesin-mesin yang sangat besar di media sosial, dan juga upaya-upaya pecah belah ya dengan secara kolosal menampilkan penggalangan terhadap aktivis-aktivis PDI Perjuangan atau yang lain gitu ya, itu ternyata membuat simpati masyarakat meningkat. Dan satu lagi yang kami catat adalah bahwa Gen Z itu mulai melakukan eksodus ke Pak Ganjar, dan menurut kami ini adalah karena mereka semakin punya informasi yang berimbang, literasi yang cukup baik tentang rekam jejak masing-masing calon. Meskipun kami melihat memang kalau dilihat dari sebaran pemilih yang ada, itu Pak Ganjar memang menikmati dukungan yang sangat besar di daerah Jawa, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta, dan terbagi di DKI dan Banten. Kerja keras memang masih harus dilakukan Pak Ganjar di daerah Sumatera atau luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, ya, yang pemilihnya cukup menentukan. Ini tentu nanti 5 September setelah Pak Ganjar Pranowo mengakhiri tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah, kami percaya mulai bisa kita rangkul dengan kunjungan-kunjungan Pak Ganjar, dialog dengan tokoh-tokoh, dan bertemu langsung dengan para pemilih di daerah-daerah Sumatera dan Kalimantan. Mas Toto, kalau dari survei sebelumnya, faktor apa saja sih mempengaruhi hingga akhirnya Ganjar Pranowo ini menempati posisi pertama? Begini Mas, sebetulnya kalau kita melihat track ke belakang, Ganjar ini tidak pernah turun elektabilitasnya kecuali hanya karena isu U20. Jadi rupanya setelah beberapa bulan, sejak bulan pertengahan Mei ya, April Mei itu, kemudian sudah terjadi rebound sehingga sekarang bisa bersaing lagi elektabilitasnya dengan Pak Prabowo. Sementara Pak Prabowo ini kalau kita lihat tren setahun belakangan sebetulnya elektabilitasnya cenderung fluktuatif ya. Dan baru 1 atau 2 kali Pak Prabowo ini elektabilitasnya di atas Pak Ganjar untuk kategori pilihan bebas. Tapi kalau untuk head to head memang lain jawabannya. Kira-kira begitu Mas. Baik, untuk survei ataupun angka survei ini apakah sudah mengalami perubahan periode bulan Agustus ke September, Mas Toto? Maksudnya bagaimana? Untuk indeks ataupun angka dari hasil survei ini dari survei sebelumnya hingga survei yang terakhir Litbang Kompas keluarkan, apakah ada perubahan nih untuk jumlah persentasenya dari semua calon presiden yang diteliti? Ya, dari bulan Agustus ke September ini perkiranya seperti apa dari Litbang Kompas? Oh,
kami berdasar yang kami survei bulan Agustus ini saja, Mas. September kita belum. Tapi intinya bahwa ada pergerakan dari dua kandidat yang paling atas, yang semula anjlok ya suaranya Pak Ganjar itu karena isu 20, ini sekarang sudah kembali rebound dan bersaing. Terutama untuk kategori pilihan bebas. Dan ini konsisten ya, pada kategori pilihan bebas Pak Ganjar juga unggul, 10 nama juga unggul, 5 nama unggul, 3 nama unggul. Hanya di 2 nama ketika berhadapan dengan Pak Prabowo memang ada peralihan dari pemilih Anies yang ke Pak Prabowo yang cukup besar. Kemudian juga ada sebagian kecil dari pemilih kalau kita kategorikan pemilih Jokowi dan Prabowo, itu yang pemilih Jokowi itu sebagian kecil itu juga mulai beralih ke Pak Prabowo. Yang membuat Pak Prabowo masih unggul dalam head to head adalah bahwa soliditas di pemilih Pak Prabowo yang kelihatannya ya. Baik Mas Toto. Akhirnya ini artinya masih pada kejar-kejaran ya, fluktuatif sekali ya. Betul. Baik. Terima kasih banyak Mas Toto dari Litbang Kompas dan juga ada Mas Diri Sitorus langsung dari politisi PDIP. Terima kasih telah bergabung bersama kami di siang kali ini. Terima kasih. Selamat siang.